Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dan dipertemukan juga berkumpul bersama di hadapan saya di podcast FEB Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon. Telah hadir di samping saya ada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, Bapak Dr. Asep Gunawan MSI, serta kedatangan tamu yang super spesial. Halo Bapak Nur Muhammad Rifai MM. Bapak adalah Head of Certification dari PT Satu Kelas Adi Ayana Nusantara ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah sudah hadir di sini Pak, jauh-jauh dari Jakarta ya Pak. Betul Bu. Baik, Bapak Rifai mungkin ya, saya lebih kenal Bapak Rifai. Yeah. Izin ya Pak, saya panggil Bapak Rifai. Pak Rifai saat ini hadir untuk bersama LSP juga ya Pak ya. Iya betul. Tim kerjasama dari Lembaga Sertifikasi Profesi MKN, betul ya Pak ya. Dari Malang sudah hadir ke sini untuk melakukan assessment dari digital marketing, sertifikasi profesi digital marketing untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Bapak selamat datang di podcast FEB. Terima kasih Pak Asep telah mengundang kami untuk hadir ke Cirebon gitu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Cirebon suasana agak panas, tapi alhamdulillah di sini bisa melaksanakan kegiatan sampai dengan selesai ya Pak ya. Amin. Pak, kita izin mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Pak ya? Boleh dong. Ngobrol santai terkait kerjasama yang telah dilaksanakan dari PT Satu Kelas Adi Ayana Nusantara dengan Fakultas Ekonomi nih Pak. Ekonomi dan Bisnis FEB. Boleh Bu Puspa, boleh Pak Rektor. Amin. Gini Pak, mungkin kalau di tengah para persaingan kerja bagi mahasiswa setelah lulus, sebetulnya kan salah satu yang menjadi alasan kami adalah memilih Satu Kelas Adi Ayana Nusantara sebagai mitra kami di FEB untuk menjadi salah satu lembaga sertifikasi profesi yang bisa diandalkan Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, di antara berbagai macam LSP yang ada, apa sih Pak keunggulan dari Satu Kelas? Ya, terima kasih Bu Puspa, terima kasih Pak Asep ya. Saya juga terima kasih udah bisa datang ke kampus UMC di Cirebon yang sangat keren ini gitu ya. Alhamdulillah. Tadi pagi-pagi sudah dijamu nasi jamblang ya kan. Kemudian sudah berkenalan dengan teman-teman adik-adik mahasiswa gitu ya. Nah, kalau kita bicara LPK ya, Satu Kelas adalah salah satu lembaga LPK, lembaga pelatihan yang berkonten digital gitu. Jadi sesuai visi kami ingin memberikan pembelajaran yang semakin luas, semakin baik, mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa gitu ya. Nah, apa yang menjadi keunggulan kami? Ya, tentunya yaitu tadi salah satunya kami berbasis digital dengan biaya yang cukup terjangkau, murah tapi bukan berarti murahan. Betul. Kemudian jumlah mata pelajaran atau subjek-subjek yang bisa dipelajari itu lebih dari 700 topik di dalam website kami. Banyak banget ya Pak. Mulai dari brevet perpajakan, kemudian mulai dari soft skill, kemudian ada juga mengenai safety, kemudian ada juga mengenai MSDM, baik itu yang sifatnya sertifikasi maupun ya soft skill lain yang menunjang pekerjaan kita. Kemudian ada lagi sertifikasi namanya brevet ABC, kemudian ada train of trainer yang sebentar lagi kita launching, kemudian yang baru dan hangat ini adalah MMDM, magang mandiri digital marketing. Karena salah satu program Mas Menteri katanya ya, kita MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi kita melihat teman-teman adik-adik mahasiswa itu kan salah satu persyaratannya baik mau masuk dunia industri maupun dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri itu mereka rekrutmen tuh selalu mencari mana nih anak-anak yang punya pengalaman kerja atau at least pernah magang. Betul. Nah, dari sana tuh rekruter, kebetulan saya juga sebagai praktisi HR juga untuk memudahkan kita cari aja nih yang udah punya kompetensi tertentu gitu. Oh, jadi gak cukup ya hanya ijazah doang gitu ya? Saat ini kurang Pak. Jadi pengalaman saya sebagai
HR manager juga cari dia anak-anak yang punya kompetensi gitu. Betul. Dulu kita Filter. bilang ada universitas-universitas yang baik gitu ya, tapi ya hari ini kita cari calon karyawan yang punya kompetensi yang di atas yang lain, yang Di punya atas nilai yang tambah lain. gitu ya. Betul. Kenapa dia harus magang? Karena dengan magang dia sudah mempunyai nilai tambah, dia sudah mengetahui dunia usaha seperti apa, real life tuh seperti apa. Mungkin baru 10 atau 15%, tapi seenggak-enggaknya dia udah tahu bagaimana etos kerja, bagaimana bersikap, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membawakan diri gitu. Nah, salah satu keunggulannya lagi adalah di magang mandiri ini si peserta tuh benar-benar kita berharap meningkatkan kompetensinya dengan kemampuan untuk menganalisa menggunakan data-data yang sudah ada di Google, di internet, di AI atau segala macam ya. Itu bisa kita gunakan. Gunakan untuk apa? Di samping melatih dia sebagai seorang individu untuk bernalar, program ini juga bisa mengembangkan kompetensi lainnya atau potensi lainnya. Misalnya si anak punya kemampuan, oh saya punya usaha kecil-kecilan ini. Nah dari situ dia belajar bisa menjual. Oke, jadi perguruan tinggi daerah nggak usah pesimis ya. Nanti misalkan ini lulusan dari Cirebon ini, malu dong atau nggak berani nih dengan perguruan tinggi yang besar gitu. Sekarang berarti dengan model seperti ini kita juga bisa bersaing dong ya. Betul Pak Asep, betul. Sekarang ini kita lihat di data Dikti ya, jumlah universitas, jumlah lulusan setiap tahun ya. Ribuan ya Pak. Itu ribuan, 4 juta Bu. 4 juta. Nah, daya serap untuk program magang atau program ya magang mandiri atau magang lah itu sangat terbatas. Mungkin sekitar 500.000 ya. Nah, yang sekian juta ini mau dikemanain gitu. Betul. Sementara teman-teman yang magang ya, pengalaman saya juga ada dulu kita pernah magang di kantor pajak, magang di departemen instansi, itu juga nggak mengeluarkan semua kompetensinya. Betul, karena Ada beberapa kampus yang strict dalam program magang, dia harus melakukan ini, harus melakukan ini. Nah pengalaman saya dulu sebagai HR juga, Pak ini tugas magang saya harus ini. Nah tapi kita bisa memberikan karena memang anaknya punya kompetensi. Nah kalau kampus-kampus yang nggak punya kompetensi kan jadi sayang, mungkin bukan passion anaknya gitu. Satu. Yang kedua keunggulan lainnya adalah ya begini Pak Sep. Jadi tadi pagi kita sudah diskusi. Hari ini kalau saya belajar ekonomi bisnis, saya harus belajar ekonomi bisnis terus. Nggak mesti. Saya bisa belajar mengenai bagaimana menjadi trainer, bagaimana menjadi digital marketing, bagaimana menjadi A, menjadi B, menjadi C. Jadi multi talent. betul. Multi talent itu menjadi satu nilai tambah juga bagi si kandidat, bagi kami juga sebagai recruiter ya. Bagaimana bisa melihat si kandidat itu punya wawasan yang lebih luas. Berarti sekarang spesialis itu barangkali lebih kepada multi talent ya. Kalau spesialis saja barangkali sekarang di dunia kerja agak kurang ya. Gimana itu? Ada, tapi mungkin dari sekian banyak kebiasaan-kebiasaan itu ya ada satu yang fokus gitu. Tapi kan Fokus kita yang menjadi peminatannya ya, Pak ya. Istilah saya itu kalau kita bilang kerennya tuh kita udah punya helikopter view ya. Helikopter. Jadi si anak ini bisa oh ya Pak tuh caranya begini ya itu lebih enak lah gitu ya. Baik. Ya berarti ke arah sekarang dengan soft skill barangkali lebih dominan ya dibanding dibanding dulu lah barangkali ya. Jadi pendekatan perguruan tinggi barangkali dengan bukan hanya dari hard skillnya saja, tetapi sekarang penguatan di soft skill itu dengan magang dan lain sebagainya barangkali sekarang lebih diperlukan barangkali begitu ya. Atau Setuju, gimana? Pak. Setuju Pak. Makanya di dalam konsep magang digital marketing juga kan ada salah satunya komunikasi efektif ya kan. Nah kemudian juga kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita gitu. Ada orang-orang yang di organisasi itu levelnya struktural. Dia jago benar mengenai hard skill, mengenai hal-hal teknis gitu. Tapi begitu masuk masalah non teknis, dia amburadul gitu. Makanya suksesnya orang tuh katanya bukan karena kemampuan technical skillnya yang technical atau hard skillnya yang dominan, tapi soft skillnya yang diutamakan gitu. Okay. Ya memang jadi produk dari satu kelas sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rifai itu programnya kan banyak Pak. Bahkan teman-teman di UMC ini berkesempatan untuk mengikuti kelas-kelas satu tadi ada digital marketing ya Pak ya, kemudian ada di SDM ada CHRO, kemudian juga ada brevet pajak.
sebelum lagi suka ada pelatihan dan webinar gratis ya Pak Iya. ya. Jadi memang bisa diikuti untuk menambah soft skill yang tadi. Iya. Jadi saya rasa mungkin kalau dilihat ya sudah tepat nih kayaknya UMC memilih itu, dan harapannya lulusannya UMC juga lulusan FEB UMC pasti akan menghasilkan tadi Pak mahasiswa dengan potensi lulusan yang terbaik dan berkualifikasi dan kompeten ya. kompeten seperti itu. Satu lagi saya tambahkan, kita kan punya LMS Bu ya, Pak Asep. LMS kita tuh kan teman-teman belajar melalui ikut membership, kemudian bisa menikmati ratusan jumlah materi gitu ya. Nah, ketika dia mengambil satu misalnya brevet atau CHRO atau digital marketing, setiap materi itu sekian menit di sistem kita ada pertanyaan. Nah, ini namanya H5P namanya. Nah, dalam pelatihan itu si peserta atau yang menggunakan jasa kita itu, aplikasi kita, dia nggak bisa kayak kita nonton YouTube, celek nyalain udah kita mau tinggal masak, Iya, betul, mau tinggal betul. main, mau main gitar nggak bisa, karena setiap sekian menit klik ada pop up pertanyaan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya si peserta pada saat Nggak fokus video gitu. nggak fokus, itu pertanyaannya tentang Terlewat. video yang sudah diputar, terlewat. Nah, dan itu bagian prasyarat juga. Kalau dia mau lulus di satu program itu atau di satu course itu, dia harus selesai ini minimal 80% menjawab benar. Jadi nggak usah khawatir. Jadi bagi kalau dia teman-teman. klik muncul pop up-nya, kemudian dia jawab salah, dia nggak bisa lanjut, harus baca lagi ke depan. Jadi kalau ini kan online nih, kalau online kan penjelasannya nggak detail, nggak gimana, ternyata sudah sampai seperti itu ya Pak Iya, rancangannya ya. Jadi betul. sudah dirancang supaya walaupun online tetap ada interaktif sehingga Iya. tidak bisa ditinggalkan, anak-anak bisa tetap fokus mengikuti kelas itu dan pembahasan materi tersebut Iya. ya Pak. Ya seperti yang dialami teman-teman adik-adik dari UMC Pak. Kan sudah belajar mengenai digital marketing. Kemudian kita sediain sesi mentoring kan? Ya, betul. Kita sediakan, oke, semua kumpul ya, kita ajarin ya bagaimana menghadapi persiapan uji, bagaimana tes-tes kamu, bagaimana tugas-tugasnya. Kalau udah diselesaikan semua, baru kita siap uji ya. Nah, kami ingin meyakinkan bahwa apa yang kami berikan, kemudian kami awasi, ya Betul, kan. betul. Terus kami pastikan bahwa adik-adik ini bisa memahami semua materinya, baru nanti bisa diuji. Harapannya ya semuanya harusnya kompeten. Iya dong pastinya, karena di tahun ini ya Pak Dekan Iya, ya, di betul. tahun ini kita berupaya untuk mewujudkan lulusan-lulusan yang tadi Pak yang kompeten itu, sehingga kita mewajibkan anak-anak supaya ya ada 1-2 langkah sebelum mereka menuju sidang skripsi gitu. Iya. Jadi kan seperti itu. Namun ada problem barangkali ini Pak, nanti barangkali bisa dijelaskan juga. Sepengetahuan saya biasanya kalau yang offline ya, pada kumpul-kumpul itu terkadang untuk datang itu ada motivasinya ketemu teman dan lain sebagainya. Sementara ini kan harus sendiri nih, gimana menaikkan mood motivasi sehingga mereka mau belajar tuh, gimana? Apakah di dalam kontennya itu nanti yang memunculkan sesuatu yang menarik sehingga mereka bisa belajar, seneng belajar gitu, gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Asep. Kita selalu menerima masukan-masukan, improvement supaya memang musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Iya, Musuh terbesar itu diri sendiri. Ya saat ini ya kita mengupayakan setiap konten yang kita buat memang semenarik mungkin dari segi warna, dari cahaya, dari segi bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Nah, tadi beberapa teman-teman yang saya tes, ya, gimana menurut kamu? Udah bagus belum? Apa masukannya buat satu kelas? Udah Pak, materinya cukup bisa dicerna ya, sejauh ini. Nah memang mungkin bantuan dari Bapak Ibu dosen nih perlu mendorong ya. Itu tuh barang bagus dipakai aja Ya, gitu. betul Pak. Jadi ini juga harus pelan-pelan. Pertamanya pasti bagi mahasiswa kan ini salah satu kebiasaan baru. Jadi pro kontra nih Pak tetap ada. Tapi insya Allah kita terus membimbing dan mengguide mereka adalah untuk percaya bahwa ya ini masa depan tuh ternyata lebih keras Pak. Sekarang seleksinya juga seleksi lebih ketat dengan persaingan lulusan dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih Pak yang ingin disampaikan Betul, dari benar. kami gitu ya. Mudah-mudahan sih satu kelas tidak kapok nih datang lagi ke FEB UMC. Kita dengan terus senang hati, dengan terus senang hati. mengembangkan kerja sama dengan kami ya Pak ya. Boleh dengan senang hati ini. Kebetulan juga jaraknya nggak jauh kan, enak. Iya. Iya betul. Tadi berangkat jam 5.45, ntar pulang jam 5 lagi enak. Jadi kayak kerja biasa gitu. Wah mantap sekali. Kalau jarak tetap Pak, tapi sekarang waktu tempuh yang lebih cepat. Iya.
Pak, mungkin izin dari kami ada closing statement nih Pak untuk FEB UMC, seruan yang terbaik dari satu kelas. Gimana nih buat teman-teman di luaran sana atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sekarang sedang berjuang ya, calon mahasiswa Pak, anak calon SMA masih mahasiswa. galau Pak gitu, Iya. kemana gitu kan. Ya. Dengan tadi ada ada penjelasan bahwa di FEB sendiri sudah lulusannya sudah dibekali dengan kompetensi yang insya Allah sertifikasinya jelas gitu kan, asal usulnya jelas, kompetennya dari mana, penjurusannya, wah. Nah kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan? Oke, baik Pak Asep, Bu Puspa ya, saya cuma berpesan ya. Saya pikir belum banyak kampus yang seperti UMC ya, Betul. yang menyediakan fasilitas, kemudian Bapak Ibu dosennya juga take care banget dengan mahasiswanya, gitu, mahasiswa-mahasiswinya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau yang hari ini mencari kampus, coba datengin deh UMC, Universitas Muhammadiyah Cirebon, terutama Fakultas Ekonomi ya. Nah yang kedua dengan adanya satukelas.com gitu ya, Betul. saya berharap melalui UMC juga melalui podcast ini mungkin ada yang mendengar. Ayo sama-sama, kita kan semangatnya ingin memajukan anak bangsa gitu ya. Jadi gunakanlah platform-platform yang sudah disediakan oleh satukelas.com. Udah banyak materi-materi yang tersedia, kemudian sertifikasinya juga sangat terjangkau dan kualitasnya oke punya. Apalagi dengan magang mandiri digital marketing itu periodenya 6 bulan Bu. 6 bulan, jadi si siswanya atau peserta mahasiswa kan sekarang selain SKPI-nya itu harus ada konversi kan. Ya, nah betul. itu kan nilai hasil magangnya bisa dikonversi ke kampus, kemudian pesertanya belajar sebanyak 12 materi, kemudian ada tambahan materi bagaimana melakukan magang mandiri, bagaimana melakukan praktik penjualan. Penjualan kan nggak mesti orang teknik, nggak mesti orang, semua jualan ya, cuma caranya bagaimana. Kemudian diberikan kesempatan praktek, dibimbing materinya seperti apa, dikasih modul-modulnya, pokoknya gimana ya menurut saya, pokoknya kami lemas Anda puas. Artinya supaya apa? Supaya adik-adik ini tetap bisa eksis di kemudian hari, kemudian ya tercapai apa yang diinginkan. Nggak ada salahnya juga langsung aja coba menghubungi UMC nih ya, Iya, betul, atau Pak. kampus-kampus yang di sekitar sini, Cirebon, Kuningan ya, Brebes gitu ya. Nah ini juga menarik juga nih karena fasilitas yang di UMC sangat oke tadi saya lihat. Ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih tadi atas waktu dan kesempatannya. Hari ini bisa ngobrol-ngobrol sedikit di podcast FEB Universitas Muhammadiyah Cirebon. Semoga kita ketemu lagi ya Pak. Sehat-sehat Ya, selalu. amin. Saya dan Pak Dekan mengucapkan terima kasih juga supaya semakin banyak mahasiswa kita yang ikut bergabung dan semakin banyak juga mahasiswa FEB yang berkompeten gitu Pak. Dan Amin. Terima ya. kasih Pak Oke, Asep, teman-teman terima kasih Bu semua. Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.